Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Purdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang gimana caranya membuat support system sendiri, ya. Jadi ini saya menjawab pertanyaan dari Rizal, ya, yang masuk di DM Instagram saya. Jadi dia DM seperti ini. Halo Bang, perkenalkan saya Rizal. Saya ingin bertanya Bang, gimana caranya kita untuk mencari atau membuat support system sendiri? Karena saya menyadari bahwa lingkungan saya ini kurang mensupport diri saya dan banyak yang menurut saya terlalu meremehkan saja dan tidak membuat saya bersemangat untuk mengambil keputusan untuk diri saya sendiri. Lingkungan keluarga pun tidak banyak mensupport apa yang ingin saya ambil dan jalani. Mereka lebih ingin saya sesuai keinginan mereka saja, tanpa memikirkan keinginan atau kemauan saya itu sendiri. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih Bang. Oke, thank you Rizal. Ya, jadi Rizal ada dua concern nih ya. Yang pertama adalah dia merasa lingkungannya nggak support, begitupun di keluarganya itu kurang support. Terus dia bertanya gimana caranya untuk bikin support system sendiri. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya juga pernah berada di situasi seperti itu ya. Jadi dulu tuh di tahun 2011 atau berapa, 2012, 2013 gitu, itu lagi hype-hypenya tentang entrepreneurship ya, tentang jadi entrepreneur. Nah, itu lagi heboh-hebohnya, lagi rame-ramenya kayak ceritanya misalnya Bill Gates itu DO atau drop out ya, terus dia bisa sukses, Mark Zuckerberg dan lain-lainnya begitupun juga, terus mereka bisa sukses. Dan ada momen saat itu di mana ketika saya ikut seminar diberikan story seperti itu, ada keinginan dalam diri saya untuk juga berhenti kuliah ya. Harapannya saya bisa DO waktu itu dan bisa menjadi entrepreneur sukses seperti Bill Gates, seperti Mark Zuckerberg dan lain-lainnya gitu. Nah, tapi ternyata orang tua saya atau ibu saya itu nggak setuju terkait hal tersebut. Beliau ingin saya tetap kuliah waktu itu. Dan saya coba dengarkan apa maksud dari ibu saya dan saya telaah ulang, saya pelajari ulang dan ternyata memang benar gitu ya. Zaman sekarang itu memang perlu banget terkait pendidikan atau edukasi, dan terkait pengusaha yang DO dan berhasil, mungkin mereka berhasil, tapi ternyata ketika dipelajari lebih lanjut ternyata itu hanya sebagian kecil. Ternyata banyak banget mahasiswa yang DO dan tidak berhasil pun ternyata lebih banyak gitu ya. Jadi hampir aja saya salah memilih keputusan waktu itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berlanjutkan kuliah saya waktu itu. Dan pernah juga suatu kali ketika saya udah lulus S1 waktu itu di psikologi, saya mau langsung kerja. Saya mau langsung berkarir sambil buka usaha sampingan seperti itu. Dan tapi ibu saya waktu itu ibu saya bilang ke saya bahwa beliau pengen banget saya bisa lanjut S2 selanjutnya gitu. Entah apa, manajemen atau psikologi. Dan waktu itu saya juga sempat ngerasa ngapain saya kok harus sekolah lagi, kenapa nggak saya cari pengalaman aja, habis itu langsung kerja gitu kan, lebih bermanfaat dibandingkan saya harus duduk di bangku kuliah lagi gitu. Dan ketika saya renungkan, ternyata memang profesi yang ingin saya tuju, di mana saya memang fokus di human resource, itu membutuhkan pendidikan S2, di mana saya perlu bisa membaca hasil tes, perlu bisa melakukan psikotes gitu. Itu ada syaratnya juga gitu. Ternyata perlu S2, perlu dapat izin dan lain-lainnya gitu. Dan ketika saya mempertimbangkan itu, dan ternyata ya benar juga ya kata ibu saya, dan akhirnya saya waktu itu memutuskan untuk lanjut kuliah lagi. Dan ternyata itu jadi salah satu keputusan terbaik saya gitu. Dari situ saya bisa mendapatkan banyak peluang pembelajaran dan
saya nggak bisa di titik saat ini kalau saya tidak melanjutkan studi saya. Karena memang pekerjaan saya menuntut saya untuk perlu punya gelar tersebut. Nah, pelajarannya adalah yang pertama ya, dalam konteks Rizal, saran saya adalah kamu perlu untuk melihat dulu saran dari orang tua atau harapan dari orang tua. Seringkali kita itu terlalu tinggi egonya, nggak mau ngelihat pendapat orang lain atau mendengarkan pendapat orang lain. Padahal sebenarnya itu adalah yang kamu butuhkan. Ya, jadi kamu bisa pertimbangkan ulang, kamu lihat. Mungkin jangan-jangan benar, itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan orang tuamu tahu nih, apa yang kamu mau berdasarkan dari keseharian kamu, kayak gitu. Jadi mereka bisa jadi tahu gitu ya tentang kamu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata memang belum sesuai yang kamu inginkan, dan kalau itu yang terjadi, berarti ya memang kamu perlu support system untuk mencapai goal atau tujuanmu. Lalu gimana caranya untuk kita bisa mencari dan membuat support system kita? Nah, kalau mencari, kamu bisa coba ikut komunitas ya. Cari komunitas di mana kamu mau menjadi ahli di bidangnya. Kalau misalnya contoh kamu mau jadi menjadi seorang penjual yang hebat, nah kamu bisa ikut komunitas sales. Kamu mau menjadi seorang digital marketer yang sukses, nah kamu bisa masuk ke komunitas digital marketer. Ya, jadi kamu bisa mulai masuk ke dalam komunitas sehingga itu membuat kamu dikelilingi oleh orang-orang yang dimana kamu ingin sefrekuensi, ingin sukses di bidang tersebut. Dan bisa jadi banyak orang di sana juga yang mengalami situasi seperti kamu, dimana mereka ingin mencapai sesuatu namun orang tua tidak setuju. Ya. Dan lalu step yang selanjutnya yang saya sarankan adalah kamu perlu untuk membuat nilai tambah di komunitas tersebut. Ya, kamu berikan nilai tambah dulu, kamu bantu dulu, ya, sehingga ada satu yang namanya reciprocity. Nah, itu bahasa Indonesianya adalah hukum timbal balik. Dimana ketika kita sudah memberikan sesuatu, itu orang secara nggak langsung ingin mengembalikan balik kepada kita. Nah, kamu bisa kasih nilai tambah dulu, misalnya kamu support di activity-nya mereka, di kegiatan-kegiatan mereka, atau apa yang mereka butuhkan kamu support, sehingga di situ kamu semakin dikenal dan akhirnya kamu bisa masuk ke dalam circle mereka. Dan ini yang saya lakukan dulu ketika saya mau berada di circle para trainer. Saya masih kuliah waktu itu, kuliah awal, tapi saya mau berada di lingkungan yang orang-orang hebat, trainer-trainer hebat, karena saya mau menjadi seorang trainer waktu itu. Dan akhirnya yang saya lakukan adalah saya bantu mereka ngadain seminar, pelaksanaan seminarnya gitu ya, kayak kebutuhan ya kayak di ruangannya lah, kebutuhan kursi, kebutuhan LCD segala macam saya support. Jadi ada salah satu trainer yang saya support, saya nyiapin. Jadi saya datang, saya nyiapin kursi, saya nyiapin kebutuhannya, ngambilin air minum apa segala macam. Saya support dulu, saya berikan nilai tambah, bahkan saya jadi MC gitu ya di sana. Dan itu membuat ada satu hukum timbal balik. Dan trainer tadi juga merasa bahwa dia sudah dibantu dan dia mau untuk bantu balik kayak gitu. Dari saya lakukan setelah saya lakukan seperti itu, akhirnya terjalin relasi, terjalin hubungan di sana, dan saya masuk ke dalam circle-nya. Dan di sana saya mendapatkan support untuk menjadi trainer, dan sampai akhirnya saya bisa berhasil gitu menjadi trainer. Dan bahkan beberapa training yang tidak sempat dibawakan oleh trainer tersebut, itu beberapa kali dilempar ke saya, diberikan ke saya. Jadi sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi punya support system plus sekaligus bisa jadi sumber job atau sumber rezeki juga di sana. Oke? Jadi mungkin itu saran untuk Rizal. Jadi kamu coba renungkan lagi saran-saran dari orang tuamu. Bisa jadi itu benar gitu ya. Kalau misalnya memang tidak sesuai dengan yang benar-benar kamu inginkan, next step-nya kamu perlu untuk mencari komunitas ya, cari komunitas yang sefrekuensi. Lalu yang kedua adalah jangan sampai kamu datang langsung minta dukungan atau sok kenal sok dekat kayak gitu. Tapi kamu bisa melakukannya dengan
memberikan nilai tambah dulu ya. Dan kamu jangan hitung-hitungan di awal. Kamu support dulu mereka, kasih nilai tambah sehingga mereka pun akan menjadi mau membantu kamu. Jadi kita memberi dulu sebelum kita diberi. Oke? Mungkin itu dulu sharing pada episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast pengembangan diri ini. Dan jangan lupa juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-teman terdekatmu. Kamu bisa share di Instastory dan mention @andreasbordes. Nanti saya akan repost dan agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Oke? Mungkin itu dulu sharing pada hari ini. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.